Kaget bukan? Tidak semua khotbah yang pakai Alkitab itu firman Tuhan. Saya bingung. Tiap sahabat masih ada ibadah. Kenapa firman Tuhan jarang? Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita periksa diri kita. Kita seminggu bisa khotbah berapa kali? Firman Tuhan atau tidak? Kok bisa begitu? Beri tanda lagi 1 Samuel. Saya ajak saudara beralih ke Yeremia 23. Masalahnya di sini, mengapa ada khotbah yang pakai Alkitab belum tentu firman Tuhan? Masalahnya di sini, ayat yang ke-30 dan 31. Saya tuh takut melihat ayat ini, saudara. Yeremia 23 ayat 30 dan 31. Sampaikan. Kalau saudara gembala saudara tidak datang, apa Tuhan tidak datang, saudara kenal, sampaikan firman ini. Perlu sekali kita berhati-hati. Nah, sebab itu sesungguhnya, woi ngeri, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Yahweh. Siapa yang dilawan hamba-hamba Tuhan itu? Yang bagaimana? Mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Tahun 86 pertama kali saya dapat pewahyuan ayat ini. Jadi 24 tahun yang lalu. Saya pertama dapat, saya itu tertawa geli. Masa ada pencuri firman? Aneh bukan? Saya mulai merenung. Dan para pencuri firman itu dilawan oleh Yahweh sendiri. Aku melawan. Kenapa? Ayat 31 menjelaskan. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Yahweh yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Jadi artinya, Tuhan gak suruh ngomong, dia ngomong. Curi firman. Para hamba Tuhan yang tidak punya pewahyuan dari Roh Kudus langsung, sehingga khotbahnya cuma niru. Dari khotbah pendeta itu dikhotbahkan lagi. Bukan tidak boleh. Tapi kalau kita sendiri tidak pernah dapat pewahyuan dari Roh Kudus, kalau khotbah kita cuma jiplak saja, itulah pencuri firman itu. Nah, seperti inilah contoh konkret firman Yahweh jarang di suatu gereja. Karena khotbahnya juga rutin. Saya ingat Om Yusuf BS, waktu itu dia baru buka pelajaran Alkitab itu kalau hari Rabu. Saya ikut itu dari tahun 76 sampai 79. Setiap Rabu sore jam 4 di Jalan Tambang Boyo, Surabaya. Saya masih remaja, saudara. Tapi saya sering ikut pelajaran. Nah, yang aneh, yang nyantol di otak saya, di hati saya sampai hari ini itu konsep. Saya belum melayani full time waktu itu. Saya masih sekolah. Om Yusuf berkata begini. Seorang hamba Tuhan itu betul-betul dia hamba Tuhan. Salah satu yang dilihat adalah ketika dia ngajar atau khotbah, anaknya dan istrinya itu sikapnya bagaimana mendengar bapaknya atau suaminya khotbah. Pikir urusannya apa? Saya mau dengar ini. Kalau ada hamba Tuhan khotbah, anaknya malas dengar. Nah, ini perlu ditanya. Pasti ada dua hal. Satu, sudah hafal khotbah bapaknya. Oh, dari ini pasti ayat ini. Nanti kan kesaksiannya itu hafal. Yang kedua, lebih celaka lagi. Bapaknya di mimbar dan di rumah beda. Anaknya enak, istrinya juga enak melihat. Saudara dengarkan. Firman apa yang gereja sampaikan kepada orang. Jangan mencuri firman dari temannya. Dan jangan mengucapkan firman tergantung lidah kita. Seenak kita mau ngomong. Maka itu khotbah yang pakai Alkitab sekalipun belum tentu itu firman. Renungkan ini baik. Kembali,
Samuel pasal yang ketiga tadi. Kita lihat ayat yang berikut. Pada suatu hari, ayat 2. Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidur. Jadi imam, pemimpin yang ada waktu itu namanya Eli, ternyata secara jasmani dan rohani matanya juga kabur. Mata jasmani kabur, mata rohani juga kabur, maka itu penglihatan tidak sering, nggak ada pewahyuan, hancur negara. Terus lalu Yahweh memanggil Samuel. Samuel sudah tidur ini, ayat 3-nya saya nggak baca. Samuel jawab, iya Papa. Otomatis Samuel pikir Papa angkatnya panggil bukan Imam Eli. Dia datang. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Papa, telah Papa memanggil aku. Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Saudara, Samuel tidur. Baru tidur, dipanggil lagi. Balik lagi dia ke Eli. Eli marah. Orang tua kalau tidur dibangunin susah tidur lagi, bukan? Nah, Eli mikir, anak ini aku gak panggil. Ya sudah, balik lagi Samuel. Dipanggil lagi. Ketiga kali, balik lagi. Ketiga kali Eli sadar. Ini Yahweh yang berfirman. Sudah luar biasa. Eli bangun. Dan Eli mengajari, kalau kamu dipanggil lagi, katakan begini, begitu. Samuel bingung, saudara. Samuel bingung. Ayat 7, saya akan tunjukkan kepada saudara. Mengapa Samuel sampai 4 kali dipanggil? Bukan 3 kali, 4 kali. Kenapa? Lihat ayat 7. Samuel belum mengenal Yahweh. Dan firman Yahweh belum pernah dinyatakan kepadanya. Dengarkan, gereja Tuhan. Kalau Samuel kecil, kondisinya 2 hal. 1, belum pernah kenal siapa yang disembah oleh Eli dan orang-orang Israel itu. Yang kedua, firman pun belum pernah dinyatakan kepada anak ini. Berarti kalau istilah orang Jakarta, ini anak ingusan. Betul tidak? Nah, persoalannya, ngapain Yahweh bicara pada anak kecil? Ngapain? Berarti maksud ini sudah? Berarti ini penting. Saya dapat jawaban. Masalahnya, orang-orang penting di zaman itu yang seharusnya mewakili Tuhan sendiri pada budak semua. Kalau kata budak, kalau nggak tahu ya kopok itu sudah. Tuli mereka itu. Nah, Bapak Yahweh bingung. Ada hal penting yang harus ku sampaikan. Penting. Ini urusan negara, urusan bangsa. Siapa yang bisa aku ajak bicara? Ini penting. Ketika Bapak Yahweh melihat, satu-satunya yang memungkinkan adalah anak kecil ini. Tapi masalahnya, aku nggak pernah ngomong kepada dia. Firmanku pun belum pernah aku nyatakan. Bagaimana? Maka itu Samuel bingung. Dikira Papa Eli yang panggil. Maka itu balik-baliknya ke sana. Kalau saudara baca ayat yang ke-15 ya. Samuel tidur sampai pagi. Setelah diajak ngomong tentang negara, tentang keluarga bapak angkatnya, tentang tabut perjanjian. Bayangkan anak sekecil itu yang seharusnya masih dengar cerita Nabi Nuh buat kapal, Musa belah laut merah. Sakyus Nebono belum ada Sakyus waktu itu. Ya, pokoknya cerita tentang anak-anak karena masih kecil. Diajak ngomong tentang politik, tentang negara, tentang bait suci. Kan bingung. Nah, itu lihat kondisinya. Kemudian dibukaannya pintu rumah Yahweh. Ya pagi ya. Tugasnya dia bukain pintu, bersihkan semuanya.